Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Setia Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Iya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar kembali bersama. Nah, materi kita pada hari ini itu sudah masuki tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi setelah memperhatikan dan mengamati video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Siswa dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Kemudian terakhir, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi. Nah, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1 sebelumnya, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Nah, bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Nah, yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Pernahkah kalian mencuci baju atau mencuci piring menggunakan air yang tercampur minyak? Iya. Jadi, kita biasa mencuci baju menggunakan sabun atau deterjen. Sabun atau deterjen dapat mengikat kotoran dan minyak pada baju sehingga baju menjadi bersih. Jika air yang digunakan mencuci pakaian tercampur minyak, kita harus menggunakan sabun atau deterjen yang lebih banyak supaya minyak tidak menempel pada baju yang sudah dicuci. Namun, air yang bercampur minyak tidak dapat digunakan untuk membilas baju yang dicuci karena minyak akan menempel pada baju. Nah, apa yang terjadi jika kita meminum air yang tercemar kuman? Pernahkah kalian meminum air yang tercemar kuman? Nah, bagaimana rasanya? Jadi, jika kita meminum air tercemar kuman, kita akan sakit perut. Oleh karena itu, sebaiknya kita minum air yang sudah dimasak sampai mendidih dan disimpan dalam wadah tertutup. Nah, air yang dimasak sampai mendidih itu diharapkan agar kuman-kuman yang ada di dalam air itu bisa mati, kemudian disimpan dalam wadah tertutup. Ingat, wadah tertutup ya, agar kotoran tidak mudah masuk lagi dalam. Nah, apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Nah, tentu saja limbah cair dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya. Jika limbah ini dibuang ke dalam sungai, kehidupan sungai akan terganggu. Jelas ikan dan tumbuhan sungai akan mati. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan di atas? Nah, tentu saja bahwa kualitas air mempengaruhi kehidupan di bumi, baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tentunya kita mengharapkan air yang kita konsumsi baik untuk diminum maupun untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari seperti menyiram tanaman, mencuci pakaian, dan lain-lain, itu diharapkan menggunakan air yang baik ya, yang kualitasnya baik. Jadi kita harus menjaga kualitas air. Nah, ayo membaca, mari anak-anak kita membaca materinya. Jadi judulnya Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau dalam bahasa Inggrisnya World Water Day itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Nah, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit atau selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Jadi kurang yang menyerap masuk langsung ke dalam tanah ya.
Jadi air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar. Iya, jadi ini adalah gambar bercerita. Nah, tiba-tiba datanglah ketam. Ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek, air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak air. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Jadi gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, kira-kira apakah gambar ini mendukung cerita? Iya, jadi ini mendukung cerita ya, sesuai dengan cerita karena ada ketam, kemudian ceritanya ada bangau. Jadi antara gambar dengan isinya itu sangat sesuai. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Nah, perhatikan gambar berikut, ikan dan Kak Diko. Jadi yang pertama, Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan-ikan diletakkan di lantai. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Bobby menghampiri kakaknya ya. Nah, apakah gambar ini antara gambar dengan ceritanya sesuai? Iya, tentu sesuai ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa tema dari gambar cerita ini? Iya. Nah, gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Jadi contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri gambar cerita. 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Nah, sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu memberikan tugas kalian untuk membuat gambar cerita dengan tema lingkunganku sehat, airku bersih, atau aku menjaga sungaiku bersih. Nah, kalian bisa memilih salah satu temanya. Jadi kalian membuat tugas gambar cerita. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik materinya. Selamat belajar, semoga sukses dunia akhirat. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan masker jika keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.